ada artis yang biasa dibayar cuma 150 juta, tapi kemudian dia dikasih 1,5 miliar. Nah itu yang patut dicurigai kalau itu sudah pencucian uang. Jadi tergantung uangnya. Kalau uangnya uang halal, uang yang legal, ya nggak begitu berikan kepada orang, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika uang itu hasil kejahatan, maka penegak hukum ada alasan untuk menyita uang itu. Apakah itu berupa uang ya yang masih ada, atau kalaupun sudah dibelikan barang, ya bisa barangnya menjadi objek penyitaan gitu. Kecuali memang cuma untuk makan-makan. Kalau makan-makan susah kan, silakan sita kotoran kan gitu, kan nggak mungkin itu kan. Tapi kalau sudah dibelikan menjadi sebuah barang gitu ya, maka barang itu bisa disita gitu. Tapi juga harus ada penjelasan dari orang yang membeli barang bahwa uang yang digunakan adalah uang yang diperoleh dari si A umpamanya, dan si A itu kan pasti karena sedang diselidiki dia melakukan kejahatan, maka biasanya penegak hukum menyimpulkan itu uang hasil kejahatan gitu. Nah tapi tetap itu tadi saya bilang, apakah uangnya, kalau uangnya mungkin nggak masalah ya, karena keterangan kenapa penegak hukum itu menyita uang yang dipegang oleh orang, itu kan dari tersangkanya juga gitu. Kemana saja uangnya, atau diberikan kepada siapa saja, atau diinvestasikan kemana aja, pasti itu keterangannya dari tersangka kan. Nah karena itu kemudian penegak hukum melacak itu di mana sebenarnya. Nah kalau masih berupa uang itu bisa disita, tapi kalau sudah berupa barang, maka sebelum barang itu disita harus ada penjelasan dari saksi yang menerima uang itu bahwa uang yang diberikan oleh tersangka itu sudah diberikan barang. Nah baru kemudian barangnya bisa dilakukan penyitaan. Seperti itu. Ya. Gimana Bang kalau ada bukti-bukti surat atau kwitansi bahwa uang itu sudah digunakan untuk beli ini itu gitu Bang? Iya. Ya kalaupun sudah ada kwitansi, sudah digunakan untuk membeli ini dan itu, ya kwitansi itu juga digunakan sebagai bukti. Itu juga diambil gitu oleh penegak hukum itu. Ya oleh polisi atau oleh kejaksaan, pokoknya oleh siapa yang menangani perkara itu, maka bukti atas intinya adalah itu adalah barang bukti kejahatan. Ya. Bang, kalau yang misalnya diberikan rumah, berarti kan rumahnya bisa disita juga ya Bang? Iya, kalau udah diberikan rumahnya bisa disita juga. Berarti kalau yang termasuk TPPU apa aja Bang? Termasuk yang... Ya TPPU itu artinya gini, TPPU itu intinya menyamarkan uang atau barang hasil kejahatan. Ya kalau jadi umpamanya seseorang mendapatkan uang atau apa gitu ya, kemudian dia tahu itu hasil kejahatan, dia belikan apa sehingga menjadi halal gitu, menjadi legal. Ya baik kepemilikannya atau apanya menjadi legal gitu. Nah karena itu kemudian itu disebut TPPU gitu. Jadi dengan menyamarkan hasil kejahatan menjadi barang yang lain atau menjadi aset yang lain, itu yang disebut dengan TPPU. Kalau penerima TPPU nggak bisa jadi tersangka atau bisa Bang? Kalau dia tidak tahu bahwa uang itu hasil kejahatan, nggak ada masalah gitu ya. Artinya dia cuma bisa dia kembalikan itu uang itu ya, karena umpamanya pola relasi antara dia dengan yang memberi uang itu ada bisnis atau ada perjanjian perdata dan sebagainya gitu. Tetapi kalau dia tahu bahwa uang itu adalah hasil kejahatan, maka dia bisa juga menjadi pelaku peserta ya, orang yang membantu kejahatan gitu, menyamarkan uang hasil kejahatan menjadi seolah-olah itu legal gitu. Tapi kalau misalnya jasa Bang, misalnya seseorang yang mempunyai uang haram itu membayar seorang penyanyi untuk menghibur gitu Bang, menggunakan jasa. Nah uang itu juga bisa ini nggak sih Bang, bisa diambil juga nggak sih Bang, itu kan jasa itu dia. Ya, nah kalau sudah ada jasanya ya nggak bisa diambil gitu ya, artinya memang itu udah pembayaran jasa. Cuma kan bisa dilihat gini,
apakah jasa itu wajar apa enggak gitu. Umpamanya membayar seorang penyanyi sekali tampil umpamanya 5 juta atau berapa mungkin masih wajar. Tapi kalau sekali tampil 1 miliar umpamanya, ya kan itu juga menjadi pertanyaan gitu. Nah, apakah itu memang murni membayar seorang penyanyi atau mau menyamarkan hasil kejahatan? Nah, itu yang bisa dari situ gitu. Penegak hukum bisa masuk dari situ. Kan robot trading ATG kan ratusan miliar ya Bang, bahkan bisa triliunan. Kenapa yang dianggap TPPU hanya 150 miliar Bang? Nah, mestinya sih semua, ya mestinya semua hasil usaha yang ilegal itu menjadi hasil kejahatan gitu. Nah, mungkin saja secara teknis sekarang kepolisian hanya mencatat cuma 150 miliar itu gitu. Ya, tetapi saya kira nanti juga akan berkembang gitu. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang lain bahwa sebenarnya berapa hasil kejahatan dari robot trading itu. Nah, itu yang akan nanti menjadi bahan untuk dilakukan penyitaan oleh penegak hukum. Bang, apa MSnya dekat ada juga? Nah, iya. Bang, ini kan udah banyak juga tersangka sebelumnya Bang, tapi ini nggak berhenti gitu Bang. Emang sangat menggiurkan banget sih Bang, apa namanya? Trading ini gitu ya, Bang, ya. pada mereka Ya. trader gitu. Ya, saya kira ini didukung oleh budaya kita atau budaya orang Melayu ya, orang Indonesia yang senang dengan untung-untungan gitu, atau dengan kata lain perjudian gitu ya. Tetapi kalau perjudian itu kan ada ini sendiri, ini untung-untungan. Nah, budaya untung-untungan itu yang sebenarnya menjadikan marak gitu orang ya untuk melakukan satu permainan yang sebenarnya itu perjudian gitu. Dan orang kecenderungannya ingin mendapatkan sesuatu tanpa berusaha dengan keras seperti itu. Nah, seperti itu gitu ini. Jadi itu yang mendukung kenapa umpamanya usaha-usaha seperti ini tetap laku gitu. Iya kan? Komoditi lah, apalah segala macam gitu ya. Berganti lagi, ini udah tertangkap, berganti lagi orang masih laku juga gitu ya kan. Nah, karena itu tadi ada budaya di dalam masyarakat kita yang ingin mendapat sesuatu tanpa harus keras berusaha gitu ya. Tetapi bisa mendapat untung yang banyak. Nah, itu budaya seperti itu yang kemudian menyuburkan usaha-usaha seperti robot trading ini. Bang, tapi kalau para korbannya ini kan banyak tuh Bang, itu mereka punya hak buat tuntut nggak Bang? Artinya kan tapi kan istilahnya banyak juga yang bilang ya lu salah sendiri, udah tahu itu kan istilahnya ada konsekuensinya, lu salah ya udah hanya begitu. Tapi mereka kan banyak yang nuntut juga minta ganti rugi segala macam. Menurut Abang seperti apa Bang pandangan seperti itu? Ya, nah ini menurut saya harus diputuskan oleh pengadilan ya, karena itu tadi memang konsekuensi orang yang ingin bermain sebenarnya kan kalah menang gitu ya kan. Meskipun di judi itu nggak ada orang yang menang kalau menurut saya. Kalaupun menang itu cuma diberikan aja oleh bandarnya ya kan, diberikan kesempatan tapi kemudian nanti ditarik lagi. Nah, judi itu sebenarnya pola relasi hubungan yang untung-untungan itu dan budaya itu yang kemudian dimanfaatkan oleh para bandar gitu. Nah, tapi apakah bisa menuntut? Saya kira agak sulit ya, agak sulit mencari dasarnya gitu. Karena sejak awal dia punya pilihan untuk ikut main atau tidak main gitu. Nah, karena itu saya cenderung kalau mereka ingin menuntut juga umpamanya yang sudah terlanjur habis banyak gitu ya. Kalau mereka ingin menuntut juga, maka mereka harus menggugat ke pengadilan dan pengadilan yang akan memutuskan, hakim yang akan memutuskan gitu. Tapi pendapat saya sendiri ya itu agak sulit gitu. Itu konsekuensi dari ingin menang gitu ya, ingin dapat untung dengan cara yang mudah ya begitulah gitu. Artinya ya kalau udah main ya udah selesai gitu sebenarnya. Karena perjanjiannya bukan perjanjian kerjasama pekerjaan apa umpamanya yang harus dia dapat untung dan sebagainya atau dia dapat pengembalian, kan nggak ada kerjasama perjanjian seperti itu. Namanya judi kan, judi itu untung-untungan gitu. Jadi menurut saya
pendapat saya sendiri itu tidak bisa gitu ya, korban itu menuntut pada hasil dari perjudian itu atau hasil dari penyitaan bandar judi. Tetapi saya kira bagi mereka yang dirugikan lebih baik menuntut melalui pengadilan biar diadili oleh hakim dan diputuskan oleh majelis hakim dengan putusan yang dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan argumen kemudian diputuskan oleh majelis hakim. Satu lagi Pak, ini kan trading ini misalnya semua bukti kejahatannya terkumpul itu menurut abang ini nggak sih bang, etis nggak sih bang kalau misalnya hanya disita gitu tapi tidak dikembalikan ke si korban gitu, apa yang seharusnya begitu bang, itu larinya kemana gitu bang, itu barang-barang sitaan? Oh, kalau pidana itu Lihat kamera. Lihatnya ke kamera ya, Bang. ya, kalau pidana itu semua hasil kejahatan ada 3 kemungkinannya ya. Yang pertama dimusnahkan kalau itu barang yang ilegal gitu, barang yang yang barang haram lah, itu satu dimusnahkan. Yang kedua disita untuk negara, jadi hasil kejahatan itu disita untuk negara. Nah, yang ketiga baru kalau jelas siapa yang dirugikan umpamanya bisa dikembalikan kepada yang berhak gitu. Nah, kalau dalam robot trading itu kan nggak jelas ya, meskipun yang main itu dia habis sekian kan nggak jelas catatannya. Satu, nggak jelas catatannya, yang kedua perjanjiannya juga bukan perjanjian untuk kerjasama apa gitu loh. Perjanjiannya lebih perjanjian untuk, nggak ada perjanjian sebenarnya, untung-untungan ya kan, dia mau main silahkan, nggak mau main juga udah gitu, tidak ada yang dirugikan. Nah, karena itu tidak ada hak untuk menuntut kembali gitu. Jadi ya istilahnya korban-korban itu yang merasa dirugikan menuntut kembali istilahnya siap kecewa lah bang ya, istilahnya ya. Ada perhitungannya untuk ke situ. Itu konsekuensi dari permainan judi ya seperti itu gitu ya. Tapi itu tadi saya bilang, kalau masih penasaran juga bisa berkumpul bersama-sama untuk menggugat ke pengadilan minta pengembalian. Tetapi namanya di pengadilan semuanya berpacu atau bersandar pada alat bukti. Kalau dia tidak bisa membuktikan juga, umpamanya ya percuma juga gitu, bahwa kan bisa aja saya kalah sekian miliar, tapi umpamanya nggak ada buktinya apa-apa, ya itu pasti akan hilang saja itu gugatan seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua itu juga bukan karena paksaan, bukan karena umpamanya dia harus main, harus seperti ini, harus ini atau perjanjian gitu. Nggak ada kan seperti itu. Nah, karena itu menurut saya tidak ada haknya pemain itu, karena kalaupun ada hasil kejahatan, ya hasil kejahatan itu akan dimusnahkan atau diberikan kepada negara. Saya kira begitu. Pak, kalau public figure yang menerima itu nggak bisa dijadikan tersangka berarti ya? Kalau dia kontraknya jelas dengan si pemberi uang, itu nggak ada, karena memang dia pekerjaannya seperti itu gitu. Hanya saja itu tadi yang saya bilang, bisa apakah itu membayar profesional sebagai public figure atau pencucian uang. Nah, itu tadi umpamanya ada artis yang biasa dibayar cuma 150 juta, tapi kemudian dia dikasih 1,5 miliar. Nah, itu yang patut dicurigai kalau itu sudah pencucian uang. Padahal pasar dia kan cuma 150 umpamanya. Ya, walaupun sangat mungkin dia juga bisa sampai 1,5 miliar, tapi itu kan nggak logik gitu, iya kan? Kecuali dia umpamanya suruh nyebur ke laut gitu ya, berenang berapa lama di dalam umpamanya, yang resikonya adalah kematian umpamanya. Kecuali seperti itu gitu ya, ada jadi seimbang dengan cost-nya gitu. Tapi kalau tidak seimbang ya, berapapun yang tidak logik itu bisa dinyatakan sebagai hasil kejahatan yang mau disamarkan gitu, sehingga itu bisa dikualifikasi sebagai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saya kira begitu. Berarti kalau begini apa jelasnya? Kalau dia tahu tersangka bisa, artinya dia ikut menyembunyikan, ikut menyamarkan. Ya, dia menerima lebih banyak dari yang mestinya dia terima, yang biasanya dia terima atau standar yang dia terima, tapi dia menerima banyak, ya. Itu bisa
kemudian dijadikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang. Tetapi kalau wajar-wajar saja, ya itu bayaran dari usaha gitu, dan ada perjanjiannya umpamanya yaitu bayaran dari usaha. Hilang ya Bang? Iya, nanti dia dibawa ke pengadilan. Nah, dari keterangan jadi pengadilan dia terima berapa, umpamanya terdakwanya bilang saya bayar dia 1 miliar lebih. Dia kan kalau sudah begitu dia pasti ngaku kan. Nah, atas dasar itu kemudian dikembangkan jadi tindak pidana sendiri gitu. Artinya dia memang mau menyamarkan juga gitu, mau mencuci uang juga gitu.